Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al awwala hadzal yawmi salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan wa nas'aluka khairid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na shaqiyyan wa la mahruma. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Para alim ulama, para asatid, para tuan guru yang selalu kami muliakan, para sesepuh, para bini sepuh, para pengurus takmir, teman-teman yang telah bekerja untuk acara pengajian tadi malam dan hari ini, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin semuanya, yang semoga selalu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Ahad, tanggal 22 Jumadats Tsaniyah 1436 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 April 2015. Kita dimudahkan untuk bersama-sama sholat subuh di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru Riau. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kita mampu untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu adalah merupakan manusia terkaya di dunia. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu orang terkaya di dunia? Orang terkaya di dunia bukan Bill Gates dan bukan teman-temannya. Orang terkaya di dunia adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini sholat subuh di masjid, yang tadi dimulai dengan sholat sunnah fajar. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Mungkin hari ini kita masih belum bisa merasakan itu, tapi setelah mati nanti kita baru tahu ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini adalah benar adanya. Kalau kita sudah mati, kita diberi harta berapapun,
Kita tidak mau, kita nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah aduhai, seandainya aku bisa sholat 2 rakaat, seandainya aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua langkah kita dari rumah sampai ke sini sampai pulang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti, yang menyelamatkan kita dari api neraka dan membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya ingin menyampaikan 3 renungan kehidupan. 3 renungan kehidupan. 3 hal ini perlu kita catat dan perlu kita ingat-ingat. Jangan pernah dilupakan, agar supaya kita memahami hakikat kehidupan di dunia, agar kita lebih baik lagi menyikapi kehidupan ini, agar kita tidak larut dalam kesedihan, ketakutan, dan semua penyakit jiwa. 3 renungan kehidupan. Kalau perlu kita catat dan kita tempel di tempat-tempat yang kita biasa melihatnya. Kita ukir di relung hati kita. Yang pertama-tama adalah la salamata min kalamin nas wa adab. Kita tidak mungkin bisa selamat dari omongan manusia dan gangguan mereka. Ini adalah sebuah keniscayaan. Kita hidup di dunia tidak mungkin bisa selamat dari omongan manusia dan gangguan manusia. Karena itu hanya ada di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Waqi'ah ayat nomor 25 dan 26, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'tima illa qila salama salama. Di dalam surga mereka tidak mendengar kata-kata yang sia-sia, yang mengandung dosa, yang menyakitkan hati. Hanya yang mereka dengar adalah kata-kata yang mengandung keselamatan, kedamaian, kesejukan. Ini baru ada di surga. Sebelum surga tidak pernah ada. Karena kalau orang sudah masuk ke dalam surga, semua kotoran hati dicabut oleh Allah. Di dalam Al-Quran di surat Al-Hijr ayat nomor 47 Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dari dada mereka penyakit ghil, semua kotoran hati, iri, dengki, hasad, sombong, semua penyakit hati telah dicabut oleh Allah, sehingga mereka di dalam surga menjadi bersaudara. Mereka duduk berhadap-hadapan, tidak saling membelakangi. Ini adalah bukti sebelum surga. Berarti di hati kita masih ada ghil, masih ada kotoran-kotoran. Inilah yang menyebabkan ada yang mengganggu, ada yang menyakiti. Inilah kehidupan dunia. Jangan pernah dilupakan. La salamata min kalamin nas wa adam. Kita tidak mungkin bisa selamat dari omongan manusia dan dari gangguan mereka. Itu hanya ada di surga. Selama kita di dunia, kita harus menyadari inilah dunia. Selalu ada yang mengganggu kita, ada yang menyakiti kita, ada yang mengata-ngatai kita, memberikan kepada kita gelar-gelar yang buruk, menjelek-jelekkan kita, walaupun kita sudah berbuat sebaik-baiknya.
Inilah realita hakikat kehidupan dunia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah memberikan suatu nasihat kepada muridnya yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Ya Rabi', ridwan nas ghayatun la tudrak." Wahai Rabi', keridhaan semua manusia adalah puncak yang tidak bisa dicapai. Puncak yang kita tidak bisa untuk mencapai ini. Maksudnya semua orang ridho kepada kita, semua orang senang kepada kita, nggak mungkin. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Lalu kata beliau, "Fa'alaika bima yuslihu falzamhu, fa innahu la sabila illa lil-ridha." Maka kerjakanlah yang terbaik untukmu, karena kau tidak ada jalan untuk mendapatkan ridho semua manusia. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kerjakan yang terbaik. Yang penting itu adalah baik, tidak melanggar, tidak menyimpang, sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan ajaran Al-Quran, sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad SAW. Kamu tidak melakukan pelanggaran apapun, lakukan, itu yang terbaik. Apapun komentar manusia jangan didengarkan, karena kita tidak mungkin mendapatkan itu semua manusia. Jangan pernah bermimpi semua orang suka kepada kita, tidak bisa. Jangan berharap sesuatu yang mustahil. Ini renungan pertama kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, kalau kita selalu ingat-ingat, kalau kita pahami, hidup kita lebih damai. Ketika ada orang menjelek-jelekan kita, padahal kita sudah melakukan yang terbaik, ya biasa. Inilah kehidupan dunia. Selalu ada pro dan kontra. Gak mungkin semua suka, gak mungkin semua benci. Selalu saja ada yang suka dan ada yang mencaci. Yang penting kita ikhlas. Dan di antara definisi ikhlas adalah dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Mau dipuji orang, ya saya jalan terus. Mau dicaci orang, saya juga jalan terus. Yang saya cari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridho manusia. Ada seorang ulama yang menulis sebuah syair, sebuah puisi yang sangat indah, yang diberi judul Ridho Nas, ridho manusia. Beliau adalah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Dhafir Asy-Syahri. Dia mengatakan, "Dhahiktu faqalu ala tahtashim." Aku tertawa. Lalu mereka mengatakan, "Kok enggak malu sih dia tertawa? Enggak malu ya tertawa ya?" Bakaitu faqalu ala tabtasim. Lalu aku pun menangis. Mereka mengatakan, "Kenapa enggak senyum saja? Kok nangis sih?" Basuttu faqalu yura'i biha. Aku pun tersenyum. Mereka mengatakan, ini riak ini senyumnya riak aja, kayaknya senyum pamer, enggak ikhlas senyumnya. Abustu faqalu badama katam. Aku pun cemberut. Mereka mengatakan, sekarang tampak apa yang dia sembunyikan selama ini. Isi hatinya tampak sekarang. Abustu somattu faqalu kalilal kalim. Aku diam. Mereka mengatakan, nggak bisa bicara orang ini, dari tadi diam aja. Nataqtu faqalu katsiral kalim. Aku pun berbicara. Mereka mengatakan, orang ini kok banyak bicara ya. Halumtu faqalu sani'ul jaban. Aku bersikap lembut, santun, sabar. Mereka mengatakan, orang ini licik ya, pengecut orang ini. Oh, emosi. Walau kana muqtadiran lantaqam. Kalau dia mampu dia akan membalas. Basultu faqalu litishin bihi wa ma kana mustani'an law hakum. Aku pun marah. Mereka mengatakan, dia
kena emosi dia. Nggak bijaksana orang ini, emosional orang ini, nggak bijaksana. Yaquluna syadda in qultu la wa imma'a hina waqaftuhum. Ketika aku tidak setuju dengan pendapat mereka, mereka mengatakan nggak kompak orang ini. Ketika aku setuju, mereka mengatakan ikut-ikutan aja, nggak punya prinsip. Subhanallah. Fa'ayqantu anni mahma urid ridwan nas la budda min an udam. Dari sini aku yakin bahwa selama aku mengharapkan ridho manusia, maka selalu saja ada yang mencaci maki aku. Tidak mungkin semua orang suka. Mungkin kita membuat yang sana suka, yang sana marah. Kita buat yang sana suka, yang sana marah. Inilah dunia. Kalau kita pahami hal ini, hati kita lebih tenang sekarang. Kita lebih tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat, para aparat, para pedagang, para ulama, para dai, atau siapapun kita, selalu saja ada orang yang memuji kita ketika suka dan ada yang mencaci maki kita ketika tidak suka. Ketika kita memahami renungan ini, kita menjadi tenang. Inilah dunia, nyantai aja, ya biasalah. Gak mungkin semua orang suka. Yang terpenting adalah yang saya lakukan sesuai dengan ajaran Allah, tidak melanggar, tidak menyimpang. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Apapun komentar orang, saya jalan terus. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mempunyai nasihat lagi yang sangat indah berhubungan dengan masalah ini. Kata beliau, man dhanna annahu yaslam min kalamin nas fahuwa majnun. Allahu Akbar. Barang siapa menyangka bisa selamat dari omongan manusia, maka dia adalah orang gila. Majnun. Masya Allah. Jadi kalau kita menyangka bisa selamat dari omongan manusia, kata Imam Syafi'i, berarti kita adalah orang gila. Nah, kenapa orang gila? Kata beliau, qalu inna Allaha thalithu thalatha. Allah aja oleh mereka dicaci maki. Allah dicaci maki. Mereka katakan Allah punya anak. Allah itu adalah satu di antara tiga unsur. وقالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم ساحر مجنون. Dan mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, dia ini tukang sihir, Muhammad ini gila. Nabi Muhammad saja dicaci maki. Fama dhannuka biman huwa dunahuma. Bagaimana perasaan kamu terhadap orang yang di bawah Allah, yang di bawah Rasulullah Muhammad SAW, apalagi kita. Termasuk tuan guru kita Al-Ustaz Fadilatul Syekh Dr. Mustafa Umar hafizahullah ta'ala. Semoga oleh Allah diberi kesehatan, umur panjang, taat, istiqamah, dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Tentu beliau sebagai manusia ada yang pro dan kontra, ada yang memuji, ada yang mencaci. Apapun yang kita perbuat selalu saja ada pro dan kontra. Jangan terpengaruh. Inilah kehidupan dunia. Allah saja dicaci maki. Nabi Muhammad SAW manusia paling sempurna, mereka juga mencaci maki. Apalagi kita. Apalagi zaman sekarang banyak orang mencaci maki Nabi Muhammad SAW, dibuat karikatur, dibuat ini dan itu macam-macam. Subhanallah. Ada beberapa kisah yang sangat indah agar kita bisa menyikapi kehidupan ini dengan yang lebih baik lagi. Ada satu orang ini membangun masjid seorang diri. Satu orang membangun masjid seorang diri, yang menggambar dia, yang membeli bahan bangunan dia, yang membangun juga dia, seorang diri. Bagaimana kira-kira komentar manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Setiap orang yang lewat selalu mencaci maki orang ini. Nggak mungkin
Mana ada satu orang membangun satu masjid, nggak mungkin, mustahil, dicaci maki, dipatahkan semangatnya. Semua yang lewat selalu mencaci maki dia. Mana ada membangun masjid satu orang itu. Ternyata si pembangun ini nyantai aja, dia bangun terus, bangun terus, bangun terus, bangun terus. Walaupun waktunya agak lama, akhirnya jadi masjid. Jadi masjidnya. Setelah masjidnya jadi, mereka terheran-heran semuanya. Subhanallah, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Semuanya mengatakan kok bisa, kok bisa, kok bisa. Lalu ada satu orang yang mengatakan, saya tahu rahasianya. Rahasianya apa? Rahasianya adalah li'annahu asom. Karena orang itu tuli. Karena orang itu tuli. Semua orang mematahkan semangat dia nggak dengar, karena dia tuli. Seandainya dia nggak tuli, nggak jadi masjidnya. Dicaci maki orang, dipatahkan semangatnya, nggak jadi, udah mundur aja. Berhubung dia tuli, alhamdulillah jadi masjidnya. Inilah kita juga penting sesekali bersikap menjadi orang tuli. Tapi bukan tuli total, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ketika ada orang memberi kritik kepada kita, kritik yang membangun, nasihat, kita terima kasih, alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fiik, kita perbaiki diri kita. Tapi ketika ada orang mencaci maki kita, menghujat kita, menjatuhkan kita, meruntuhkan kita, merusak kita, nah, kita bersikap tuli saja. Jangan dimasukkan kanan keluar kiri terlalu jauh. Kalau nyangkut di tengah-tengah gimana nanti? Nah, langsung aja telinganya ditutup. Kita nggak dengar. Kalau bapak dan ibu ingin hidup lebih bermakna, karena kita tidak mungkin selamat dari omongan manusia dan gangguan manusia. Syekh Dr. A'id Al-Qarni hafizahullah ta'ala mempunyai kata-kata yang sangat indah dalam masalah ini. Kata beliau, at-tajahul fannun raqi la yutqinuhu illa muhtarifus sa'adah. At-tajahul itu bersikap acuh tak acuh, sikap cuek. Itu adalah merupakan seni yang tinggi dan tidak akan mendalaminya atau menguasainya kecuali para pencari bahagia. Kalau kita ingin mencari bahagia, kita harus pandai mengamalkan seni acuh tak acuh, seni cuek. Tapi bukan secara mutlak. Maksud beliau, jangan sampai nanti ketika ada orang mencaci maki kita sudah dakwah, kita sudah beramal, kita sudah berbuat baik, ada orang mencaci maki, ternyata kita masukkan ke dalam pikiran kita masukkan hati, kita pikir, kita renungkan, kita kembangkan, kita analisa. Allahu Akbar, kalau seperti ini kata beliau, selamat tinggal. Kita akan sakit hati, akan sakit badan, kehidupan kita akan rusak semuanya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ketika kita menyikapi yang model-model seperti ini, kita harus bersikap acuh tak acuh. Inilah kehidupan dunia. Kalau Anda memberi kritik yang membangun nasihat, saya berterima kasih, alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Tapi ketika Anda menjatuhkan saya, melecehkan saya, menfitnah saya nggak akan dengar. Saya anggap tidak ada orang yang bicara apapun. Saya anggap ruangan ini adalah ruangan yang kosong. Hidup kita tenang, hidup kita damai, dan kita bisa berbuat yang bermanfaat. Karena kalau kita menuruti omongan semua orang, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada 1000 orang, ada 1000 pendapat. Contohnya takbir masjid ini saja. Kalau mengikuti selera semua jamaah, nggak bisa berbuat apa-apa. Misalnya AC, ketika takbir masjid menyalakan AC, maka di antara jamaah ada yang pro dan kontra. Aku nggak suka AC, yang ini bilang aku suka AC. Bagaimana ini?
Ini nyalakan AC, ini matikan AC, ini datang nyalakan lagi, ini datang matikan, tidak selesai. Ya sudah, takdir punya kebijakan. Yang penting kebijakannya adalah sesuatu yang baik, tidak melanggar aturan Allah. Bismillah, ini kebijakan kami, jalan terus. Pro dan kontra silahkan, mau suka silahkan, mau nggak suka silahkan. Kami jalan terus. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena kita ikuti selera semua manusia, kita nggak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Allahu Akbar. Ridwan nas la salamat min kalamin nas wa adahum. Kita tidak mungkin bisa selamat dari omongan manusia dan gangguan mereka. Ini yang pertama, supaya kehidupan kita lebih bermakna, supaya kita lebih tenang. Yang penting adalah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, renungan yang kedua adalah la rahata fid dunya. La rahata fid dunya. Tidak ada ketenangan di dunia ini. Di dunia tidak ada ketenangan. Ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sejati, tidak ada di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Tidak ada ketenangan di dunia. Mari kita lihat proses kehidupan kita. Mulai dari janin di perut ibu, 40 hari pertama sebagai air mani, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, ditiupkan roh, proses di janin sampai ibu melahirkan. Kita lahir, kita nangis, belajar makan, belajar minum. Setelah itu belajar berjalan, jatuh bangun, sekolah dimarahi guru, banyak tugas ini itu, macam-macam, menikah tambah masalah lagi, problem ekonomi, problem kehidupan, problem kesehatan, problem rumah tangga. Selalu saja ada masalah dalam rumah tangga ini, dalam kehidupan ini, dalam ekonomi. Kemudian tua, lemah, akhirnya meninggal dunia. Inilah kehidupan dunia. Kita tidak mungkin mendapatkan ketenangan yang sejati selama kita masih berada di dunia. Mungkin pagi kita tenang, siang bersedih lagi, sumpek lagi. Sore kita tenang, malam sumpek lagi. Inilah kehidupan dunia. Siapapun kita pasti mengalami seperti itu. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa. Tidak ada ketenangan hakiki di dunia ini. Paling-paling kita bisa mendapatkan ketenangan kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir, hati sejuk rasanya. Tapi ketenangan hakiki belum ada di dunia ini. Kalau kita menyadari ini, kita juga lebih damai dalam kehidupan. Ya inilah kehidupan dunia, tidak ada ketenangan. Ada sebuah kisah. Satu orang, dia badannya sehat, dia ingin sekali minum air es, nggak bisa, karena dia miskin, nggak punya kulkas di rumahnya, tidak punya lemari es. Lalu dia pun bekerja jadi orang kaya, punya lemari es di rumahnya. Tapi dokter mengatakan nggak boleh minum air es. Dulu dia miskin, sehat. Sekarang dia kaya, sakit. Inilah kehidupan dunia. Ada orang ekonominya bagus, rumah tangganya harmonis, kesehatannya terganggu. Ada orang kesehatan bagus, rumah tangga harmonis, ekonomi terganggu. Selalu saja ada permasalahan dalam kehidupan ini. Inilah dunia. Kalau kita memahami ini, kita lebih tenang, kita lebih damai, kita lebih sejuk, bahwa tidak ada ketenangan di dunia ini. Ya inilah dunia. Kita payah, kita capek, kita diganggu, kita disakiti. Kapan kita istirahat? Kapan
istirahat? Pertama-tama kita istirahat ketika sudah mati. Itu pertama. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Ketika itu ada jenazah yang dibawa lewat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau mengatakan mustarih wa mustarah min. Beliau hanya mengatakan begitu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu? Wahai Rasulullah, apa maksud Anda ya Rasulullah? Kami tidak paham. Tolong jelaskan ya Rasulullah. Beliau mengatakan, al-'abdul mu'min idza mata yastarihu min hadzal dunya wa nasabiha ila rahmatillah ta'ala. Seorang hamba yang beriman kalau dia mati, dia istirahat dari gangguan-gangguan di dunia, dari kepayahan di dunia, menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tapi dengan catatan kita menjadi orang yang beriman dulu. Kita payah tadi malam pengajian sampai pukul 10:30, mungkin kita tidur jam 12, subuh bangun lagi, pengajian lagi, payah, capek, kerja, berjuang, berjihad di jalan Allah, dikata-katai orang, dicaci maki orang, payah, capek, diganggu, terus sabar. Nah, mati, istirahat. Alhamdulillah, sekarang inilah saat istirahat. Hari libur itu kan cuma libur di kantor, libur di sekolah. Tapi orang beriman gak mengenal libur. Terus dia beribadah, terus dia mengabdi, terus dia berbuat. Mati baru berhenti, istirahat. Sehingga para ulama mengatakan, al-mautu rahatul mu'min. Kematian adalah istirahatnya orang beriman. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika mati nanti kita istirahat. Allahumma amin. Masya Allah, kita dulu ketika lahir kita nangis, ayah, ibu, keluarga kita semuanya tertawa gembira riang. Kita nangis, mereka tertawa. Maka nanti waktu kematian kita buat terbalik. Ketika kita mati, kita yang tertawa, kita tersenyum, dan mereka semua menangisi kematian kita. Aduh, kami kehilangan orang baik. Para ulama mengatakan, anta waladatka ummuka bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura fa'amal 'amalan takunu idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kamu dilahirkan ibumu nangis, orang-orang di sekitarmu tertawa gembira riang, maka beramallah dengan amal-amal kebaikan sehingga ketika kamu mati kamu tertawa dan mereka semuanya menangisi kematianmu. Kalau ada orang baik yang meninggal dunia, semuanya akan nangis. Ya Allah, kami kehilangan orang baik. Ya Allah, kami kehilangan orang baik. Masya Allah. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimahumullah, kata Rasulullah Muhammad SAW, wal 'abdul fajir idza mata yastarihu minhul 'ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang bergelimang dalam dosa, kalau dia mati, maka yang ditinggalkan istirahat. Jadi bukan dia istirahat, yang ditinggalkan istirahat. Rasulullah menyebut ada 4 yang istirahat. Yang pertama-tama, manusia istirahat. Kalau ada orang jahat, orang suka mengganggu, ketika dia mati, manusia akan mengatakan apa? Kira-kira mengatakan apa manusia? Alhamdulillah. Inna lillah. Ya, kemudian alhamdulillah. Nah, kita jujur aja. Dari satu sisi kita kasihan dia mati seperti itu, di sisi lain kita juga suka. Alhamdulillah, nggak ada yang ganggu lagi. Dia sudah berangkat. Tapi kita doakan ya, kita hormati, tetap kita doakan. Manusia istirahat. Yang kedua kata Rasulullah SAW, negara istirahat. Ya, orang suka mengganggu negara, merusak negara. Ketika dia mati, negara juga istirahat.
Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, pohon-pohon istirahat. Ini orang yang suka nebang pohon sembarangan ini, tambah rambutan. Ini kalau dia mati pohon-pohon istirahat. Alhamdulillah, dia sudah mati, tidak ada yang bakal kami lagi. Kemudian yang keempat, binatang pun istirahat. Orang-orang yang jahat kepada binatang, tidak punya sifat kasih sayang. Para nelayan yang suka kebom di laut, ya. Itu ketika dia mati, ikan-ikan istirahat, senang semua. Atau orang di rumah yang suka menendang kucing, dia punya kucing, ditendang kucingnya. Ketika dia mati, kucingnya senang, alhamdulillah, tidak ada yang tendang aku lagi. Seperti itu. Allahu Akbar. Kita tinggal milih Bapak dan Ibu. Kita termasuk orang yang ketika kita mati istirahat, atau orang yang ketika kita mati yang kita tinggalkan istirahat. Pilihan ada di tangan kita sekarang. Kalau kita jadi orang yang baik, yang bermanfaat, ketika kita mati nanti orang-orang nangis, ya Allah, kami kehilangan orang baik, ya Allah, berilah kami ganti, ya Allah. Tapi kalau orang yang jahat, alhamdulillah, semoga kita bukan termasuk orang yang jahat itu. Ketika dia mati, semuanya mengatakan alhamdulillah, tidak ada yang mengganggu kami lagi. Kemudian puncak istirahat itu adalah ketika kita sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau adalah murid tercinta, murid kesayangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, beliau ditanya, "Ya Imam, mata yajidul 'abdu ta'mar rahah?" Wahai Imam, kapan seorang hamba merasakan ketenangan yang sejati, ketenangan yang sebenarnya, ketenangan yang hakiki? Kapan wahai Imam? Apa jawaban beliau? "Inda awwali qadamin yad'uha fil jannah." Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di surga. Kalau kita sudah masuk ke dalam surga, nah itu baru ketenangan yang hakiki. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada ahlul jannah, penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang bahagia, yang tenang abadi, tenang hakiki. Itu yang kedua. La rahata fid dunya, tidak ada ketenangan di dunia. Jadi apapun yang kita hadapi, kalau kita nyantai aja, inilah kehidupan dunia. Yang terakhir, yang ketiga, wala najata minal maut. Kita tidak mungkin bisa selamat dari kematian. Mau lari kemana kita? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kamu berada di mana saja, kematian akan datang menjemputmu. Kau pasti mati. Walaupun kau berada di benteng yang kokoh, sembunyi, dijaga oleh bala tentara, ketika malaikat maut datang, ajalnya sudah habis, nyawanya dicabut, berangkat mati. Ada seorang raja ini mengumpulkan semua arsitek yang paling hebat, dan sang raja meminta kepada mereka untuk membuat sebuah istana yang paling mewah, paling megah, paling indah, tidak ada duanya. Dibuatkan jadi istana yang indah, megah, tidak ada duanya. Sebagaimana biasa, dia pun ingin memamerkan istananya. Dia undang semua rakyat ke istananya. Dia undang semuanya. Setelah semuanya berkumpul, sang raja mengatakan, "Wahai rakyatku sekalian, bagaimana menurut kalian istana ini? Apakah ada kekurangannya? Apakah ada cacatnya?" Semua rakyat mengatakan, "Wahai Tuan Raja, ini adalah istana paling megah, paling mewah, gak ada duanya. Ini hebat, ini top, wahai Tuan Raja." Lalu ada satu orang yang alim, seorang ulama, seorang soleh, yang mengatakan, "Wahai Tuan Raja, istana Anda mempunyai dua cacat." Wah, kaget rajanya. Cacat? Sebelah mana cacatnya? Yang pertama-tama, wahai Tuan Raja, pemiliknya bakal tua dan tidak bisa menikmati kerajaannya. Yang kedua, pemiliknya bakal mati, meninggalkan kerajaannya.
Maka sang raja pun lemas. Mau apa kita? Mau apa? Berapa harta yang kita miliki? Berapa triliun? Kita akan mati. Dan semuanya kita tinggalkan. Harta yang kita bawa cuma satu. Harta dunia yang kita bawa cuma satu, yaitu kain kafan yang menyertai kita sampai di alam kubur, amal kita. Kita nggak mungkin selamat dari kematian. Kita sering mendengarkan ayat yang dibaca oleh para ustaz di atas mimbar, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita semua akan mati. Dan kita sedang menuju ke sana. Kita sedang berjalan menuju satu titik, dan titik itu adalah kematian. Kapan kita mati? Wallahu a'lam, kita belum tahu. Apakah kita bisa menjamin akan hidup sampai esok hari? Boleh jadi nanti siang sebelum zuhur kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus siap. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pahalamu akan diberikan secara utuh hari kiamat. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia sukses. Dan dia adalah kehidupan dunia, melainkan kesenangan yang menipu. Berapa banyak orang tertipu oleh dunia. Kita nggak mungkin selamat dari mati. Yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah itu ada apa setelah kematian. Apakah kita mati semuanya selesai? Begitu saja. Kalau begitu mati itu enak. Mati berarti selesai. Lau annana idza mitna turikna lakana al-mautu rahatan likulli hayy. Kalau seandainya kita mati ditinggalkan begitu saja selesai, berarti mati adalah istirahat semua makhluk. Walakinnana idza mitna bu'idna wa nus'alu ba'da an kulli syai'. Tapi setelah kita mati kita akan ditanya tentang semua perbuatan kita. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mati itu sebenarnya nggak ada. Kita cuma pindah saja, pindah alam. Dari alam dunia menuju alam barzakh, kemudian menuju alam akhirat. Pindah saja. Ada seorang anak kecil, dia 5 bersaudara. Ada seorang bapak bertanya, wahai anak, ini 5 bersaudara, yang 2 sudah meninggal dunia, tinggal 3. Wahai anak, kau berapa bersaudara? Kami 5. Lalu sang bapak mengatakan, loh, kamu kan tinggal 3, yang 2 kan sudah mati. Sang anak mengatakan, tidak, kami 5. Cuman bedanya yang 2 hidup di alam lain. Dia tidak mau mengatakan mati, dia hidup di alam lain. Subhanallah. Sebenarnya mati bukan mati, nggak ada orang mati. Itu cuma pindah alam saja. Pindah alam. Ada sebuah kata-kata sangat indah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Ini kata-kata indah dari beliau. Manusia itu tidur semuanya. Kalau sudah mati dia baru bangun. Jadi seakan-akan kita sekarang sedang tidur, kita tidak sadar, tidak ngerti. Setelah mati baru kita sadar. Ya Allah, ternyata seperti ini ya Allah. Kami nggak menyangka. Tapi terlambat. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Malaikat Jibril alaihi salam pernah memberikan sebuah nasihat yang sangat indah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kau pasti akan mati.
Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah apa saja atau siapa saja, kau pasti akan pisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah sesukamu, kau pasti mendapatkan balasan dari perbuatanmu. Allahu Akbar. Mau hidup seperti apa? Silahkan. Jangan lupa kita akan mati. Mau mencintai siapa saja, apa saja, harta, mobil, rumah, semuanya kita akan pisah. Kita berbuat apapun, silahkan. Tapi kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan kita. Ada tanggung jawab. Jadi mati bukan selesai. Justru mati adalah awal kehidupan. Sering kita mendengar dunia adalah panggung sandiwara. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum, dan seterusnya. Dunia adalah permainan, senda gurau, sesuatu yang melalaikan. Dunia ini sandiwara, dan sandiwara ini akan berakhir. Sandiwara ini berakhir kalau kita sudah mati. Kita baru berada di alam nyata, tidak ada sandiwara lagi. Allahu Akbar. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, apa persiapan kita menghadapi mati? Saya akan bercerita, dan ini penutupan dari kuliah subuh hari ini, sebuah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di musnadnya dan para perawi yang lain dengan sanad yang sahih melalui jalan seorang sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadits ini Rasulullah SAW menceritakan panjang lebar tentang perjalanan kita semuanya ketika mati sampai di alam kubur nanti. Waktu itu Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat menguburkan jenazah salah seorang penduduk Madinah. Ketika sampai di kuburan, ternyata penggalian liang lahat belum selesai. Sambil menunggu selesainya penggalian liang lahat, Rasulullah duduk, dan para sahabat duduk di sekeliling beliau dengan khusyuk sekali, seakan-akan di kepala mereka ada burung yang hinggap. Rasulullah melihat ke arah langit, melihat ke bawah, sambil mencongkel tanah dengan kayu yang beliau bawa, seakan-akan keadaan demikian mencekam. Rasulullah mengatakan, "Ista'idzu billah min 'adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan 2 atau 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan, "A'udzu billahi min 'adzabil qabr." Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan 2 atau 3 kali. Lalu beliau bercerita pertama-tama proses kematian seorang yang beriman. Kata beliau, seorang yang beriman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, Allahumma amin. Ketika dia hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, ketika dia hendak mati, datang kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajah mereka putih-putih menyenangkan, seakan-akan wajah mereka ibarat matahari. Malaikat berjumlah yang sangat banyak, sejauh mata memandang malaikat semuanya menyenangkan, membawa kain kafan dari surga, membawa parfum dari surga. Lalu datang malaikat maut. Malaikat maut berada di samping kepala calon mayit ini. Malaikat maut mengatakan, "Ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho dari Rabb-Mu. Masya Allah, rohnya keluar dengan lembut, seakan-akan air yang menetes. Lalu ruh itu dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga, diberi parfum dari surga. Malaikat-malaikat di bumi, di langit, antara langit dan bumi, semuanya menyolatinya, semuanya mendoakannya. Dan keluar dari roh itu bau yang sangat wangi, melebihi bau paling wangi di muka bumi ini. Malaikat-malaikat penjaga pintu-pintu langit berdoa semuanya, "Ya Allah, mudah-mudahan roh itu nanti lewat melalui pintumu." Kemudian oleh malaikat dibawa naik. Ketika melewati rombongan malaikat, mereka selalu bertanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Ini
siapa yang wangi ini? Ini rohnya siapa yang wangi ini? Yang membawanya mengatakan fulan bin fulan. Ini rohnya si fulan bin fulan. Disebutkan kebaikan-kebaikannya, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik. Sampai ke langit dunia, yang membawa minta dibukakan, langsung membuka pintunya. Dia masuk ke langit dunia, malaikat langit dunia menyertai sampai langit yang berikutnya, langit yang kedua. Pintu langit kedua terbuka, dia masuk, malaikat langit kedua menyertai sampai langit yang berikutnya, sampai di langit yang ketujuh. Setelah berada di langit yang ketujuh, Allah mengatakan, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin." Tulislah catatan amal hambaku di 'illiyin, catatan amal ahli surga. Lalu Allah mengatakan, "A'iduhu ilal ardh." Kembalikan lagi dia ke tanah, ke bumi. Karena aku berjanji menciptakan dia dari tanah, mengembalikan dia ke tanah, dan nanti akan mengeluarkan dia dari tanah lagi. Lalu ruh itu dibawa ke bumi, sampai dia disolati, dibawa ke kuburan. Karena ini adalah orang soleh, ketika ditandu dibawa ke kuburan, dia mengatakan, "Qaddimuni, qaddimuni." Cepatkan aku, cepatkan aku. Dia tahu rapatnya rapat yang baik. Lalu ditanam, masuk ke liang lahat. Allahu Akbar. Kita semua akan masuk di sana. Hari ini kita di rumah yang besar, yang luas, yang terang benderang dengan keluarga. Kita akan masuk ke liang kubur seorang diri. Kita tinggalkan semuanya. Kita masuk di sana, ditimbun tanah, ditutup semuanya. Semuanya pulang, harta kita pulang, keluarga pulang. Yang menyertai kita cuma satu, amal kita. Kemudian datang malaikat Munkar dan Nakir yang sangat keras bentangannya. Malaikat datang kepada dia, malaikat mendudukkan dia. Lalu dia ditanya, "Man Rabbuk?" Siapa Rabbuk? Karena dia orang yang beriman, karena dia orang beramal saleh, dia dengan mudah menjawab, "Rabbi Allah." "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Dinul Islam. "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah dia menjawab, karena dia orang beriman, karena dia orang beramal saleh. Jawabannya bukan hafalan, tapi jawabannya iman dan amal saleh. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah memberikan ketetapan kepada orang beriman dan beramal saleh, dia bisa menjawab ketika ditanya. Masya Allah, dia lulus, dia sukses. Kemudian ada penyeru yang berseru dari langit, "An sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah wal basuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah." Hambaku benar, berilah dia hamparan permadani dari surga, berilah dia kebaikan-kebaikan dari surga, dan bukakan untuknya pintu-pintu surga. Lalu alam kuburnya dirubah menjadi taman di antara taman-taman surga. Alam kuburnya meluas sejauh mata memandang. Dia berada di alam kubur sekarang, alam ghaib. Allahu Akbar. Lalu datang kepadanya satu orang yang wajahnya bagus, pakaiannya indah, baunya wangi. Ternyata dia itu adalah amal soleh. "Aku adalah amal solehmu. Aku akan menemani kamu sampai hari kiamat nanti." Kemudian ditampakkan kepada orang itu neraka. "Ini neraka, tempatmu ini. Tapi kau berbuat baik, kau beriman, kau beramal soleh, kau diberi ganti ini, surga." Subhanallah, ketika dia melihat surga, dia mengatakan, "Ya Rabb, aqimis sa'ah. Ya Allah, cepatkan kiamat ya Allah, supaya aku segera masuk surga dengan keluargaku di sana ya Allah." Lalu dia mengatakan, "Uskun, kamu tinggal dulu di sini, di kuburan dulu, sabar dulu." Masya Allah, ini perjalanan orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman ini. Allahumma amin. Yang kedua kata Rasulullah Muhammad SAW, "Wa innal 'abdal fajir wa fi riwayah al-kafir idza kana fi qita' min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama' sudul wujuh
hamba yang kafir atau fajir. Fajir itu bergelimang dalam dosa sampai mati nggak taubat. Ketika dia hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, yang datang kepadanya adalah malaikat-malaikat yang wajahnya hitam-hitam menyeramkan. Jumlahnya banyak. Sejauh mata memandang malaikat semuanya hitam-hitam menyeramkan, menakutkan, membawa kain yang kasar dari neraka. Wah, mengerikan. Kemudian datang malaikat maut berada di samping kepala calon si mayit. Malaikat maut mengatakan, ayyatuhar ruhul khabitha ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kemarahan dari Tuhanmu. Allahu Akbar. Rohnya takut tidak mau keluar, rohnya menyebar ke seluruh tubuh, gak mau keluar. Akhirnya dipaksa ditarik oleh malaikat maut rohnya itu. Rasulullah mengibaratkan seperti alat memanggang sate yang panas, diletakkan di atasnya kain yang basah, lalu alat itu ditarik, maka kain itu akan robek, putus-putus semuanya. Demikian pula dia ketika ditarik rohnya, urat-uratnya, otot-ototnya patah semuanya, lalu dimasukkan ke dalam kain yang kasar dari neraka. Keluar daripadanya bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau paling busuk di muka dunia. Malaikat dunia, malaikat langit, malaikat antara dunia dengan langit mengatakan, melaknat dia, mengutuk dia, terkutuklah kau, terkutuklah kau, terkutuklah kau. Malaikat-malaikat penjaga langit semua berdoa, ya Allah, jangan sampai roh itu lewat melalui pintumu, ya Allah, aku tak mau, ya Allah. Kemudian roh ini dibawa. Ketika melewati rombongan malaikat, mereka selalu bertanya, mahadzal ruhul khabith, ini rohnya siapa? Baunya busuk ini, rohnya siapa? Yang membawanya mengatakan fulan bin fulan, ini rohnya si fulan bin fulan. Disebutkan kejelekan-kejelekannya ketika di dunia. Hubungannya dengan Allah tidak baik, hubungannya dengan manusia pun tidak baik. Dia orang jahat, mati belum tobat. Allahu Akbar. Sampai berada di langit dunia, yang membawanya minta dibukakan, ternyata pintu tidak dibuka. Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Pintu surga tidak akan dibuka untuk mereka, pintu langit tidak akan dibuka untuk mereka. Mereka tak bisa masuk surga sehingga ada onta yang bisa masuk ke lubang jarum. Lalu Allah mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulislah catatan amalnya di sijjin, catatan amal ahli neraka di bumi yang paling bawah. Lalu Allah mengatakan, kembalikan dia ke bumi. Aku ciptakan dia dari tanah, kamu kembalikan dia di tanah, dan aku akan mengeluarkan dia dari tanah. Lalu rohnya dilempar, bukan dibawa turun, dilempar dari langit. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Dilempar rohnya. Kemudian dia dibawa ke kuburan, ditandu. Karena ini orang jahat, dia berteriak-teriak, dia mengatakan, ya wailaha, aina tadhabuna biha? Aduhai celaka, kalian bawa saya kemana? Kalian bawa saya kemana? Dia takut, dia tahu rapatnya rapat yang jelek. Sekarang berada di alam kubur, sendirian di sana. Teman-temannya pulang, anak buahnya pulang, orang-orang kantornya pulang, sahabatnya pulang, hartanya pulang. Seorang diri di alam kubur, ditimbun, gelap, pengap, sempit. Lalu datang malaikat Munkar dan Nakir yang keras, mendudukkannya dan membentangnya dengan kata-kata, man rabbuk, siapa Rabbmu? Karena dia orang kafir, dia orang jahat, mati belum taubat, tidak bisa menjawab. Padahal ketika di dunia dia hafal, sudah hafalan dia, hafal. Di kuburan tidak bisa menjawab. Seakan-akan dia teringat sesuatu, mau mengucapkan tidak bisa. Dia hanya mengatakan la adri, aduh,
Dia ditanya, "Madinuk, apa agamamu?" Dia hanya mengatakan, la adri, aduh, aku tidak tahu. Dia ditanya lagi, "Man nabiyuk, siapa nabimu?" Dia hanya menjawab, la adri, aduh, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an wa qultu, aku hanya mengikuti manusia saja. Aku dengar mereka mengatakan begini, aku pun ikut-ikutan. Aku enggak tahu apa-apa. Lalu malaikat menjawab, la tarita wa la talawta. Kau tidak tahu, kau kamu belajar. Lalu Allah mengatakan, an-kadab. Dia bohong, dia dusta. Jadikan kuburannya menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Jadikanlah di alam kuburnya ada hamparan permadani dari neraka, racun-racun neraka, dan kuburannya menjadi hufrah min hufarin niran, lubang di antara lubang-lubang neraka. Kuburannya menyempit hatta takhtalifu adla'u, sehingga tulang rusuknya patah semuanya. Lalu datang kepadanya satu orang yang berwajah buruk, berpakaian jelek, baunya busuk. Orang ini mengatakan, aku adalah amal jelekmu. Kau dulu lambat kalau taat, kau cepat kalau maksiat. Kau dapat balasan seperti ini. Ditemani dengan orang seperti itu di kuburan, alangkah menyakitkan. Wajahnya jelek, pakaiannya buruk, baunya busuk. Bukan hanya itu. Lalu Allah mengirimkan seorang malaikat yang mempunyai 3 sifat. A'ma, asam, abkam. Malaikat yang buta, malaikat yang tuli, dan malaikat itu bisu. Artinya malaikat gak mau dengar apapun dia teriak. Malaikat gak mau banyak bicara, dan dia gak mau lihat. Malaikat itu membawa mirzabah min hadid, batang besi. Batang besi kalau dipukul di gunung berubah menjadi pasir. Subhanallah, apa yang terjadi? Fayadribu darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa thaqalain. Batang besi itu dipukulkan ke orang tersebut dengan sekali pukulan, dan dia pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin yang tidak mendengarnya. Alhamdulillah kita tidak dengar. Kalau kita dengar kita akan pingsan. Lalu ditempatkan kepadanya neraka. Nah, ini tempatmu ini. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ya Allah, jangan kiamat, ya Allah, jangan kiamat. Dia tahu bakal masuk neraka. Dia lebih memilih diadab di kuburan saja. Menurut dia lebih ringan daripada di neraka nanti. Tapi kata Allah, kamu tinggal dulu di sini, nanti akan kiamat. Allahu Akbar, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah perjalanan kita. Ini berita dari Allah, ini berita dari Rasulullah Muhammad SAW. Percaya atau tidak percaya, ini akan terjadi dan kita akan mengalami. Ini bukan dongeng. Apa persiapan kita? 3 renungan kehidupan. Yang pertama apa tadi? La rahata, la salamata min kalamin nas wa adamu. Kita tidak mungkin selamat dari omongan manusia dan gangguan mereka. Yang kedua, la rahata fid dunya, tidak ada ketenangan di dunia ini. Yang ketiga, la najata minal maut, kita tidak mungkin selamat dari kematian. Semoga kuliah subuh ini bermanfaat. Ya dokter, fi as'ilah atau yakfi? Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, boleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kepada bapak ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Ada nih. Maju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa orang-orang baik yang meninggal itu insya Allah akan digantikan Allah
dengan orang-orang yang baik pula didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Ustaz, apakah dalam sunnatullah juga orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang jahat itu akan digantikan oleh Allah juga Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Kalau kita membaca Al-Quran dan kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, maka disebutkan di sana bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Kalau Allah berkehendak menjadikan semua orang baik, detik ini juga Allah bisa. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Tapi memang inilah sunnatullah. Ada kebaikan, ada keburukan, ada orang baik, ada orang jahat. Tujuannya adalah menguji kita. Kita diuji. Sehingga para ulama mengatakan as-sirat bainal haqq wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara yang hak dan yang batil selalu ada sampai hari kiamat. Di mana ada orang baik, di sana ada orang jahat. Di mana ada Musa, di sana ada Fir'aun. Di mana ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Inilah sunnatullah. Jadi memang inilah realita. Gak mungkin semua orang baik, gak mungkin semua orang jahat. Ini untuk menguji kita. Istiqomah gak kita? Ya, semoga jelas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, kadang sebagai manusia awam, terutama saya sendiri, merasa agak-agak takut menghadapi kematian itu karena perasaan seolah amalan kita itu selalu kurang gitu Ustaz. Ya. Ya, terima kasih, ini bagus sekali pertanyaannya. Kita takut menghadapi kematian. Semua orang takut menghadapi kematian. Tapi takut ada dua macam. Takut yang positif dan takut yang negatif. Takut yang negatif adalah ketika kita dengar cerita tadi itu sebenarnya masih belum tuntas itu. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita akan cerita tentang hari kiamat. Proses kiamat seperti apa? Sampai surga dan neraka seperti apa? Lebih menakutkan lagi. Takut yang negatif adalah ketika orang mendengar cerita tadi dia kemudian stres. Nah, ini takut yang nggak benar. Takut yang benar itu adalah saya takut, maka saya harus beramal supaya saya selamat. Ini takut yang benar. Saya takut, sehingga saya harus beramal sekarang. Saya harus siap-siap. Saya harus selamat nanti. Ini takut yang benar. Jadi takut yang menjadikan kita terpacu untuk beramal, untuk berbuat, untuk jadi orang baik, supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita takutnya yang mana? Takut yang salah jangan. Cerita neraka, cerita surga, cerita mati, cerita kubur, malah stres. Nanti pulang nggak mau sarapan, cemberut aja, nangis aja. Nggak benar ini. Ini takut yang salah. Takut yang benar adalah, ya, saya yakin dengan semua itu, saya harus tobat sekarang. Saya harus jadi orang baik. Saya harus banyak beramal. Kita berbuat dosa itu wajar, manusia. Yang penting adalah taubat. Kapan kita taubat? Manusia sempurna nggak ada. Tapi ada saatnya kita bertaubat, kita jadi orang baik. Yang diminta oleh Allah adalah hasil akhir. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dinilai adalah akhirnya. Mungkin perjalanan kita terseok-seok, banyak maksiat, berada di lembah hitam, banyak keburukan. Tapi kita taubat. Islam adalah agama taubat. Islam melihat yang sekarang dan ke depan. Kita jadi orang baik. Menyesal, tak berbuat lagi, janji gak akan ulangi. Kalau ada hubungan dengan orang, kesalahannya diselesaikan. Seperti itu, takut yang positif. Jadi takut yang menjadikan kita terpacu, yang menjadi cambuk, supaya kita menjadi orang lebih baik lagi. Ya, demikian. Semoga jelas. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan, adakah tanda-tanda seseorang itu akan mati, dia apakah ahli surga atau ahli neraka? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanda sebelum mati atau setelah mati, Pak? Sebenarnya ada tanda
tanda husnul khotimah atau su'ul khotimah itu ada. Ada tanda yang diketahui oleh dia saja, dan ada juga tanda yang diketahui oleh semua manusia. Tanda yang diketahui oleh dia saja, tadi telah disebutkan di hadis, ketika dia sakaratul maut, kalau orang beriman, malaikat mengatakan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Tuhanmu dan ridhonya. Kalau dia orang jahat, malaikat mengatakan, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan marahnya Allah. Ini dia tahu. Ini yang tahu cuma dia saja, orang nggak tahu. Tapi ada juga tanda yang semua orang tahu, Pak. Alhamdulillah, Pak, jangan sampai kita seperti itu, Pak. Kalau husnul khotimah, alhamdulillah, ada orang mati waktu sujud, masya Allah. Ketika umroh di Mekah, di Madinah, ketika haji, pas ihram, dia mati, Allahu Akbar, husnul khotimah. Ketika ngaji, baca Al-Quran, dia mati, masya Allah. Seperti ada seorang syekh dari Suriah, Syekh Abdul Razak Al-Halabi, Ahlul Quran, Sahibul Quran. Dia pas ngaji Al-Quran, dia mati. Ya Allah, betapa nikmat kematian seperti itu. Semua orang tahu ini adalah mati husnul khotimah, penutup yang baik. Tapi ada lagi, Pak, naudzubillah, orang mati pas berbuat maksiat. Mohon maaf, kita sering membaca di koran seorang laki-laki mati di pelukan pelacur. Allahu Akbar. Pas dia berzina, dia mati. Betapa sering kita mendengar di klub-klub malam, di kafe-kafe, di diskotik, pas mabuk dia mati. Karena mati ini, menurut para ulama, ini adalah akumulasi dari perbuatan kita selama ini. Hasilnya ada di akhir. Kita rajin taat, rajin zikir, rajin ibadah, insya Allah mati tetap taat, rajin ibadah. Ahli maksiat sampai mati pun seperti itu. Apa yang banyak kita lakukan, kita mati seperti itu. Sehingga ada orang, Pak, ini kisah nyata dari para ulama, dari Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab, Al-Dhahabi. Ada orang, dia itu dia suka main catur, Pak. Dia suka main catur gitu. Kadang sholatnya ditinggalkan main catur. Ketika mau mati dia ditalqini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ucapkan sekak, sekak, sekak. Sampai mati dia ucapkan sekak. Karena apa? Selama hidupnya dia hanya bermain catur saja. Banyak cerita seperti ini. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu, saya punya cerita banyak tentang kisah-kisah husnul khotimah dan kisah-kisah su'ul khotimah, ya, dan sebab-sebabnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Silahkan kalau ada yang lainnya. Ustaz, maksud saya gini, Ustaz, di wajah si mayat tadi, apakah ketika dia sudah meninggal itu, apakah keluar air mata atau dia tersenyum, itu maksud saya? Pada wajahnya. Kalau wajah itu tidak bisa dijadikan patokan secara umum, Pak, ya. Karena berbeda-beda, Pak. Kadang orang kafir mati senyum, Pak. Ya. Kadang orang beriman matinya cemberut. Tidak bisa dijadikan patokan itu, Pak. Atau bahkan kadang wajahnya hitam, itu belum tentu juga dari amalnya. Karena mungkin dia punya penyakit, jika ketika mati prosesnya terjadilah wajahnya itu hitam. Jadi kalau wajah nggak bisa dijadikan patokan. Memang sebagian ada orang mati wajahnya bersinar, tersenyum, baunya wangi, ada seperti itu. Tapi bukan patokan secara umum. Sehingga kalau kita lihat ada orang mati wajahnya hitam, jangan sekutu, jangan prasangka buruk. Ini orang jahat ini berarti. Sehingga orang yang memandikan jenazah itu harus dipilih orang yang amanah. Kalau dia lihat kebaikan, dia ceritakan. Kalau dia lihat keburukan, nggak boleh cerita, nggak boleh cerita ke orang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silahkan kalau ada. Atau cukup? Ya, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita selamat, istiqomah, dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.